Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ainul Wardah dari kelas 1 CFKIP BK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bimbingan dan konseling. Dimulai dari kata bimbingan, menurut Prayitno tahun 1983, bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok agar mandiri dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasihat, gagasan, berbagai alat, dan dalam suasana asuhan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian, penyuluhan menurut Prayitno tahun 1983 adalah pertemuan empat mata antara klien dengan penyuluh yang berusaha mencari berbagai solusi terhadap masalah klien dalam suasana yang laras, unik, human yang dilakukan oleh seorang ahli atau konselor sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun, jika bimbingan dan konseling diartikan dalam bersamaan, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka memberikan pelayanan kepada konseli agar konseli dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada pada dirinya. Persamaan bimbingan dan konseling bisa dilihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu sama-sama diterapkan di sekolah, sama-sama berusaha untuk memandirikan individu, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Perbedaan bimbingan dan konseling bisa dilihat dari isi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakan. Dari segi isi, bimbingan lebih banyak berhubungan dengan pemberian informasi, kegiatan pengumpulan data siswa, dan lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang, yaitu antara konselor dengan klien. Dari sisi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, wali murid, kepala sekolah, dan orang dewasa lainnya. Namun, konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang sudah terdidik dan terlatih. Dengan kata lain, konseling merupakan bentuk khusus bimbingan, yaitu layanan yang diberikan oleh konselor terhadap kliennya secara individu. Jadi bisa disimpulkan kalau bimbingan itu lebih ke arah pemberian informasi, arahan-arahan atau saran atau nasihat yang diberikan oleh konselor terhadap konselingnya. Bimbingan juga dapat mengarah kepada pengumpulan data pada siswa. Yang melakukannya pun bisa orang tua, guru, wali kelas, ataupun orang terdekatnya. Tapi kalau konselor sudah masuk ke ranah penyuluhan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh klien. Yang melakukannya pun orang yang khusus, dalam artian orang yang benar-benar sudah terlatih, terdidik, dan sudah berpengalaman ya. Jadi, para konselor harus mengetahui dan memahami jenis-jenis layanan bimbingan konseling terlebih dahulu. Ada 9 jenis-jenis layanan bimbingan konseling yang harus konselor tahu. Kita bahas satu-satu ya dari ke-9 jenis-jenis layanan BK tersebut. Yang pertama, ada layanan orientasi, yaitu layanan pengenalan. Nah, di layanan pengenalan ini, konselor harus meninjau dari yang pertama, bagaimana sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya. Yang kedua, seperti apa sih kurikulum yang ada? Yang ketiga, bagaimana penerapan penyelenggaraan pengajaran? Yang keempat, seperti apa sih kegiatan belajar siswa yang diharapkan? Yang kelima, atau yang terakhir, adanya sistem penilaian, ujian, dan kenaikan kelas. Kemudian yang kedua, ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan penerimaan dan memahami informasi, baik informasi diri, sosial belajar, pergaulan,
karir, dan pendidikan lanjutan. Layanan informasi ini menyangkut kepada yang pertama, tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir tentang kemampuan dan perkembangan pribadi. Yang kedua, usaha yang dapat dilakukan dalam mengenal bakat, minat, serta bentuk penyuluhan-penyuluhan dan pengembangan. Yang ketiga, tata tertib sekolah, cara bertingkah laku, tata krama, dan sopan santun. Yang keempat, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan konselor untuk membahas dan menuntaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Yang keempat, ada layanan mediasi. Layanan ini membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Tujuannya agar tercapai hubungan yang positif dan konduktif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Yang kelima, ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di sekolah. Yang keenam, layanan penguasaan konten. Layanan ini mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan potensi lainnya. Yang ketujuh, ada layanan bimbingan dan konseling kelompok. Layanan ini diberikan dalam suasana kelompok. Tujuannya agar membantu sekelompok siswa dalam menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Yang kedelapan, ada layanan konsultasi. Layanan ini adalah layanan yang mendapat konsultasi di berbagai tempat dan kesempatan dengan suasana rileks dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Yang kesembilan atau yang terakhir ada layanan advokasi. Layanan ini membantu para konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang sebelumnya mungkin tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Nah, itu dia teman-teman jenis-jenis layanan BK yang harus konselor terapkan dalam dunia bimbingan konseling. Kalau kita sudah paham betul tentang jenis-jenis layanan BK, kita jadi tahu nih apa langkah terbaik selanjutnya untuk para konseli-konseli kita nantinya. Saya harap dari penjelasan saya tadi bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan tentunya berguna bagi kita semua ya. Amin. Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Teman-teman juga boleh menambahkan atau memberi saran menurut pendapat teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.